dalam kelompok ini, yaitu ada Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan yang berperan penting karena dianggap mempunyai ekonomi yang terbesar. Simpelnya BRIC ini dibentuk untuk menandingi kelompok G7, namun versi negara-negara berkembang, seperti itu. Nah, seperti yang awal saya bilang, Malaysia sangat ingin bergabung dengan keanggotaan BRIC. Namun sayangnya mereka ditolak oleh salah satu negara anggota BRIC itu sendiri. Oke sih guys, kembali lagi bersama gue Yetreman. Di video kali ini kita bakal ngereaction video-video TikTok lagi. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Gimana keseruan videonya? Semoga kalian semua terhibur dan langsung masuk ke dalam videonya. Let's go. Indonesia dan Malaysia. BRICS, Malaysia ditolak, Indonesia dirayu. Maksudnya cok? Indonesia dan Malaysia mempunyai kesamaan untuk berencana bergabung dengan kelompok BRIC. Namun yang membedakan saat ini, Malaysia telah resmi mengajukan permohonan untuk bergabung dengan BRIC. Bahkan Perdana Menteri Malaysia mengumumkan hal ini setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia, yaitu Sergei Lavrov. Sedangkan Indonesia hingga saat ini masih mengkaji plus minus jika bergabung dengan organisasi ini. Nah, bagi yang belum tahu nih, apa itu BRIC? Ini adalah kelompok yang dibentuk untuk memperkuat kerjasama bidang ekonomi, politik, dan budaya antara negara-negara anggota. Dalam kelompok ini, yaitu ada Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan yang berperan penting karena dianggap mempunyai ekonomi yang terbesar. Simpelnya BRIC ini dibentuk untuk menandingi kelompok G7, namun versi negara-negara berkembang, seperti itu. Nah, seperti yang awal saya bilang, Malaysia sangat ingin bergabung dengan keanggotaan BRIC. Namun sayangnya mereka ditolak oleh salah satu negara anggota BRIC itu sendiri, yaitu India. Memang, tidak ada pernyataan yang vulgar secara tegas menolak Malaysia untuk bergabung dengan BRIC. Namun, pemerintahan Modi mengatakan mereka sedang menghentikan sementara penerimaan negara-negara anggota baru, termasuk Malaysia dalam 5 tahun ke depan. Selain itu, India juga ingin menetapkan seperangkat aturan atau kebijakan yang jelas dalam 5 tahun ke depan dan tidak secara membabi buta menerima anggota-anggota baru. Sedangkan di sisi lain, dalam waktu yang bersamaan, BRIC justru telah resmi menerima 6 anggota baru, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Iran, dan Ethiopia. Nah, sekarang kalian bisa nilai sendiri maksud dari India, bro. Mengetahui ada penolakan dari India pada 20 Agustus 2024 kemarin, Perdana Menteri Malaysia yaitu Anwar Ibrahim berkunjung ke India dan bertemu dengan Perdana Menteri Narendra Modi untuk melakukan lobby. Nah, sebagai informasi nih, Malaysia dan India sebenarnya sempat ada gesekan bilateral akibat kritik keras Malaysia terhadap Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan. Selain itu, juga ada gesekan terkait Malaysia yang sering mengomentari reorganisasi Jammu dan Kashmir, tuntutan India untuk ekstradisi pencemaran kontroversial Zakir Naik, serta pandemi COVID-19 ketika ratusan warga Malaysia ditahan selama karantina di wilayah India. Jadi, di sini kalian bisa lihat negara mana nih antara kedua negara yang sebenarnya punya pengaruh di kancah internasional. Di saat Malaysia mempunyai masalah dengan India, dan India menghentikan langkah Malaysia untuk bergabung dengan BRIC, Malaysia tidak bisa apa-apa. Lantas pertanyaannya, kenapa Malaysia sangat ingin bergabung dengan BRIC? Bukankah Malaysia adalah negara Commonwealth yang justru harusnya bergabung dengan OECD atau anggota G, mengingat kedua organisasi ini merupakan bentukan negara barat, dalam hal ini ada Inggris. Sebenarnya, ada 2 poin penting dalam video ini. Yang pertama, perbedaan sudut pandang Malaysia dan Indonesia dalam melihat keuntungan yang didapat pada BRIC. Perlu diketahui, OECD dan BRIC punya fokus misi yang berbeda. OECD selain fokus pada ekonomi, mereka juga fokus pada hal-hal lain, misalnya penetapan standar. Bagi anggota OECD harus mempunyai standar yang sama, mulai dari kebijakan, pendidikan, lingkungan, dan lain-lain. Makanya jangan heran jika Indonesia membutuhkan waktu yang lama untuk bergabung dengan OECD, karena memang harus memperbaiki semua standar yang ada di dalam negeri. Sedangkan BRIC hanya fokus pada ekonomi dan perdagangan saja. Tentu, bagi Malaysia akan lebih menggiurkan bergabung dengan BRIC karena mereka mempunyai keunggulan dibandingkan sebagian besar negara-negara anggota BRIC, misalnya India dan Afrika.
Artinya, Malaysia nantinya akan memanfaatkan keunggulannya untuk menaruh pengaruh pada BRICS. Dalam hal ini mencari keuntungan dalam perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS yang didominasi oleh negara-negara berkembang. Lantas, bagaimana dengan Indonesia? China dan Rusia sendiri telah berkali-kali menyatakan dukungan kepada Indonesia untuk memperluas keanggotaan BRICS. Bahkan beberapa kali Presiden Jokowi telah ikut dalam KTT resmi BRICS. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari Indonesia untuk bergabung dalam anggota ini. Pertanyaannya, kenapa Indonesia belum mau bergabung? Seperti yang saya awal bilang, BRICS dibentuk untuk menandingi kelompok G. Di sisi lain, beberapa lembaga internasional telah memprediksi Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Misalnya, Standard Chartered mengatakan sebanyak 7 hingga 10 negara berkembang diprediksi akan menjadi negara ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030, salah satunya Indonesia. Selain itu, ada juga McKinsey yang memprediksi Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi ke-7 di dunia pada tahun 2030. Begitu pula dengan GS dan PricewaterhouseCoopers. Kedua lembaga tersebut mengatakan Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2050. Artinya apa? Indonesia saat ini sedang dihadapkan dengan dua pilihan kelompok ekonomi sekaligus, yaitu G7 dan BRICS. Jadi, kalau ada statement konyol bilang Indonesia belum bergabung dengan BRICS karena takut pada Amerika, wah, fik ini dia buta ilmu politik. Indonesia punya pilihan, sedangkan Malaysia mustahil masuk anggota G7. Paham kan? Ayo, kira-kira 2050 nih, kalau nggak percaya, Malaysia bisa nggak kalahkan ekonomi Inggris sebagai anggota G10? Itu G10 loh, bukan G7. Nah, di sini kalian bisa paham maksud saya. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, di mana hal ini sangat penting untuk diketahui. Saat ini ada ketegangan antara China dan Malaysia di Laut Cina Selatan. Baru-baru ini, China mengirim kapal peneliti dan survei ke Ardaser Bank atau kalau Malaysia sebut terumbu ubi, yang sudah masuk ke dalam zona ekonomi eksklusif Malaysia. Artinya, China bersiap melakukan pengeboran minyak di wilayah Malaysia yang bahkan sudah diakui oleh UNCLOS PBB. Tapi, ya, kita semua tahu tentang klaim Nine Days Land China. Jangankan Malaysia, Filipina saja yang dibackingi langsung oleh Amerika, bahkan ada pangkalan militer Amerika di Filipina, masih saja diinjak-injak oleh China di LCS. Philippine military aircraft. I'm warning you again. Leave immediately, or you will bear forward responsibility for all the consequences. Malaysia sadar tak mungkin menghadapi China dengan otot, maka dari itu mereka memilih jalur diplomasi. Kalau merujuk pada buku yang berjudul Study of War yang dipopulerkan oleh Quincy Wright, maka langkah yang diambil Malaysia adalah langkah bandwagoning. Strategi ini biasanya digunakan dalam hubungan internasional oleh negara-negara yang lebih lemah untuk bersekutu dengan negara yang lebih kuat, meskipun negara tersebut merupakan calon musuh atau musuh potensial. Dalam konteks ini, jelas tujuan Malaysia bergabung dengan BRICS, mereka berharap akan mengurangi agresivitas China pada wilayahnya di Laut Cina Selatan. Tentu, langkah semacam ini mustahil Indonesia ambil jika menyangkut teritorial. Maka dari itu, walaupun China agresif di Laut Cina Selatan pada negara-negara di kawasan, tapi mereka tidak agresif pada wilayah Indonesia. Karena China sendiri tahu, jika berhadapan dengan Indonesia tidak ada kata lain selain baku hantam. Tentu, kehilangan Indonesia pasti juga akan merugikan China dan BRICS itu sendiri, karena memperkuat alasan Indonesia untuk semakin dekat dengan kelompok G yang merupakan saingan terbesarnya. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah Indonesia harus bergabung dengan BRICS atau kelompok G7? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video. Dadah! Susah juga kan kita mau komentar kan? Tapi sekarang kayaknya Indonesia udah resmi gabung sama BRICS ya. Tapi sebetulnya kok pembocoran BRICS ini gunanya buat apa? Ya kalau paman kita lihat dari permukaan mungkin kegunaannya tuh mengalahkan mengalahkan gabungan G7 tadi kan, mengalahkan ya dolar Amerika ini tadi gitu. Kalau dari permukaan ya itu yang terlihat, tapi kalau dari sisi dalamnya kayak suatu saat kayak apa ya, kayak Amerika bakalan ya ini yang dinamakan perang Cina Amerika nih, kayak ya ini cara perang mereka gitu.
Soalnya Amerika sama Cina ini memang gak akur sampai sekarang. Memang lagi memang lagi panas-panasnya mereka. Makanya kembali lagi gitu. Lo mau dipimpin sama Cina apa lo mau dipimpin sama Amerika? Tinggal kita sendiri yang milih. Soalnya dua-dua ini sama-sama sama-sama bahaya gitu. Amerika kalau megang ya kita tahu sendiri, tembak perang di mana-mana sekarang kan. Kayak Palestina sama Israel juga sampai sekarang juga belum selesai kan. Cuman kalau Cina yang megang ya kita tahu sendiri watak Cina itu seperti apa. Jadi kayak serba salah memang keduanya. Memang kalau untuk untuk dipertimbangkan itu memang oke, memang boleh, cuman ya masalahnya kita nggak punya pilihan gitu. Masalahnya kalau kita nggak mau ikut ya kita juga bakalan rugi. Kalau kita nggak milih salah satu kita bakal rugi karena kita nggak punya nggak punya sekutu jadinya. Tapi kalau kita mau bergabung ya otomatis kita akan berada di bawah kaki mereka gitu. Jadi harus serba salah sebenarnya. Ya gimana ya? Nggak ngerti lah. Kayak tentang kayak gini tuh bukan bidang kita kayaknya. Bidang kita tuh kayak menghibur aja udah. Next. Yang belok kiri sekarang cepet. Yang kamu nggak bisa kalau ngasih tahu belok tuh dadakan gitu, bahaya tiba-tiba. Kamu kalau mau Iya sih, benar sih. Kalau belokannya tiba-tiba kita mau belok kan nggak sempet masang masang pemberitahuan itu kayak lampu sennya kita pasang kan nggak sempet. Tiba-tiba belok. Terus kalau ada orang yang di belakang atau kayak gimana yang nggak tahu tiba-tiba kita belok pasti mereka yang yang bingung gitu, yang kaget gitu. Nah, tiba-tiba kita main belok aja, nggak ngasih peringatan. tahu dari jauh biar aku bisa siap-siap. Iya maaf. Iya bener, dari jauh. 930 meter lagi belok kiri. Nggak, kok bilang ada 20 km lagi bilang. 930 km lebih pendek ya. 930 meter lagi belok kiri. Kau mau ngasih tahu apa nih sebetulnya? Kau sebetulnya mau ngasih tahu jalan atau mau ngasih tahu rumah makan gitu? Ntar kita 930 meter lagi singgah ya di sana. Enak gitu Mas Yan. Ini 930 meter lagi nanti belok kiri. Ya, masalahnya bukan masalah itu, yang masalah bukan itu. Yang masalah kita belum nggak tahu di 930 meter ini semana jauhnya kita nggak ngerti. Kiri. Seenggaknya itu 10 meter lagi. Ya minimal 10 meter lagi nanti belok kiri ya. Masih oke gitu. Atau 5 meter lagi masih oke gitu. Kita masih siap-siap gitu. Kita masih bisa masang peringatan. 930 meter lagi belok kiri. Belum punya apa ya? Begitu nyampe tempatnya kita udah lupa tadi berapa ya. Jadi sampai mana ya? Ini udah sampai mana nih? Bingung nggak mungkin Mbak meter dulu lah, ukur dulu Mbak. Nah, nggak ngotak sih kalau ngasih tahu. Next. Tanpa sadar hukum alam terjadi di sini. Nggak sadar dia dari dia untuk dia. Dari anak pertama nih disuruh anak pertama yang disuruh. Terus anak yang pertama nyuruh anak kedua. Nyuruh adiknya. Nyuruh ibunya. Dari anak kedua nyuruh mamanya. Ini dari mamanya ini mau kemana nih larinya nih? Jangan bilang ke bapaknya lagi nih, balik lagi nih. Ya, tolong. Dia kayaknya sama kali tuh, Cok. Tau gini bosan gua nggak asal nyuruh. Gua udah gerak sendiri dari tadi, udah siap katanya. Nyuruh anaknya juga nggak beres. Nyuruh anaknya yang nomor 1, anak nomor 1 nyuruh nomor 2. Ya nomor 2 karena perempuan dia nyuruh mamanya. Mamanya balik lah. Udah jelas kalau mamanya pasti nyuruh bapaknya gantian. Sebetulnya keluarga ini siapa aja sebetulnya, Cok? Bapaknya, mamanya, anaknya itu siapa, Cok? Perasaan kok jadi kita yang gak berguna jadinya, Cok. Pemadam kebakaran ini diusir karena datang setelah kebakaran. Tunggu. Pemadam kebakaran diusir karena datang setelah kebakaran. Emang kok kapan nengok pemadam kebakaran standby di rumah yang belum kebakar tuh kapan? Hah? Emang dia tahu rumah itu bakalan kebakar? Kalau memang udah tahu rumah itu bakalan kebakar, dia udah ngasih peringatan dulu, jangan begini gitu, Ben. Ini namanya pemadam kebakaran pasti datang setelah ada kebakaran. Kenapa pula dimasalahkan hal kayak gitu? Tadi orang manggil. Makan gaji buta lu pada. Hei, percuma.
Udah buat apaan disemprot? Ah, buat apaan? Buat apaan disemprot? Enggak sih. Kalau kita ngambil sudut pandang dari apa ya? Dari korban ya, kita bakalan emosi nih kayak gitu kan. Ah, udah api udah habis semua, rumah dibakar sama api, kalian baru datang, apa guna kalian? Itu memang kita ngambil sudut pandang dari situ, memang iya emosi. Tapi kalau kita ngambil sudut pandang dari pemadam kebakarannya sendiri, kita pasti tahu lah, pasti banyak kejadian kan. Kalau ini orang Indonesia ini nggak peduli nih, ini mobil ambulan kayak mobil pemadam kebakaran, mereka nggak akan peduli. Selama itu mobil ada di belakang mereka, ya udah mereka tetap menguasai jalan yang ada di depan. Jadi kalau lo menyalahkan mereka ya nggak bisa gitu. Kalau jalan Indonesia ini nggak ada jalur khusus buat pemadam kebakaran, itu nggak ada. Semuanya itu masih jadi satu. Jadi kalau pamer mereka telat atau terlambat gitu, ya lo jangan nyalahkan mereka. Ya salahkan orang yang di jalan itu, kenapa mereka nggak mau tertib. Oke, segitu aja video dari gue, Yetreman cabut dulu. Semoga kalian semua tiba dan jangan lupa like, comment, dan share. Bye bye.